Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali saya ingin merespon salah satu channel yang menamakan dirinya La Haula TV. Dan saya pernah memberi julukan, memberi nama baru channel ini sebagai channel Huropat. Ya karena ya yang ditayangkannya banyak masalah-masalah huropat. Ya, masalah-masalah keajaiban yang tidak masuk akal, keajaiban yang di luar nalar. Dan kali ini pun La Haula TV menampilkan huropat lagi. Sekarang yang berhubungan dengan wali abdal. Mbah Sholeh Madiani, Kebagusan, Comal Pemalang, merupakan salah satu guru dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Menurut beliau, Mbah Sholeh Madiani adalah pimpinan wali abdal pada masanya yang jumlahnya selalu ada 7 di dunia. Di antara ciri-ciri wali abdal menurut Maulana Habib Lutfi bin Yahya ada 4, yaitu suka menyendiri, kuat berjaga atau tidak tidur malam, tahan lapar, dan tidak banyak bicara atau selalu diam, tidak memiliki keturunan. Di malam hari wafatnya Mbah Sholeh Madiani, tepatnya pukul 3 dini hari, Habib Lutfi bin Yahya memperoleh isyarah atau ilham yang berbunyi, barang siapa yang menunggu jenazah Mbah Sholeh Madiani, maka dia akan menjadi penggantinya. Setelah jenazah dihadapkan ke kiblat dan kain mori yang menutupi wajahnya dibuka, tiba-tiba terjadi hal yang aneh, yakni wajah Mbah Sholeh Madiani menoleh dan tersenyum kepada Habib Lutfi bin Yahya. Subhanallah, yakni karomahnya orang yang sudah wafat yang ditunjukkan kepada orang yang masih hidup. Mbah Sholeh Madiani merupakan abdal minal mu'ammarin, yakni artinya wali abdal yang memiliki usia panjang hingga 150 tahun dan yang bertugas menyangga setiap musibah yang turun. Sebenarnya sobat-sobat, kalau kita mengacu kepada surat Al-Quran mengenai wali-wali Allah, ini ada di surat Yunus ayat 62 dan 63. Ya, bahwa wali-wali Allah itu tidak merasa khawatir dan tidak merasa takut. Mereka selalu beriman dan bertakwa. Ya kalau mengacu ke ayat tersebut, sebenarnya siapapun bisa menjadi wali. Ya, siapapun kalau ya masuk dalam kriteria doa ayat tersebut, tidak khawatir, tidak merasa takut, selalu beriman dan bertakwa. Namun ya, perkataan wali ini, ya wali Allah ini akhirnya bergeser sama dengan perkataan ulama. Ulama itu kan jamak dari alim, orang yang berilmu. Kalau di Al-Quran, di surat Fatir ya, ayat 26, bahwa ulama itu adalah orang-orang yang takut dengan Allah. Sekali lagi, orang juga bisa disebut ulama kalau mengacu kepada Quran surat Fatir ayat 26. Nah, tapi kan akhirnya ini bergeser. Ulama itu ya akhirnya menyempit kepada pemuka agama, ahli-ahli agama. Padahal kalau orang ya takut kepada Allah, dia memiliki ilmu dan takut kepada Allah, itulah ulama. Nah, wali ini juga bergeser.
akhirnya menyempit kepada orang-orang yang memiliki ilmu agama ditambah dengan keajaiban. Mereka menyebutnya karomah. Ya, kembali kepada wali abdal. Pertanyaannya, siapa sih yang memberikan nama-nama tersebut? Ya, wali abdal, wali majdub. Sebenarnya siapa yang memberikan gelar-gelar itu, nama-nama itu? Siapa yang mengangkat orang-orang yang dimaksud itu wali? Uwais Al-Qarni itu kan ya dikatakan wali juga. Akan tetapi Uwais Al-Qarni sendiri tidak menyadari bahwa kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ya, tidak menyadari. Bahkan di sekelilingnya tidak tahu kalau Nabi tidak memberikan informasi. Dan posisi Uwais Al-Qarni dicapai bukan dengan keajaiban-keajaiban. Ternyata ya karena baktinya kepada ibunya. Inilah yang menyebabkan dia menjadi waliullah. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Nah, tidak ada ciri-ciri seperti yang disebutkan kan di cuplikan video tadi. Tidak ada. Ya apalagi kalau kita teliti lagi ya ciri-ciri yang dikatakan wali abdal tadi, sobat-sobat. Katanya dia menyendiri. Nah, sekarang kalau kita mau jujur sobat-sobat, siapakah yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah? Siapa? Nah, pasti kan kita sepakat. Kedudukannya yang paling tinggi di sisi Allah adalah Rasulullah, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling tinggi. Nah maka Allah ya berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu di dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik. Nah, apakah Rasulullah menyendiri? Ternyata tidak. Rasulullah bergaul. Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat. Apakah Rasulullah tidak tidur? Rasulullah tidur. Maka dilarang ketika seorang sahabat, beberapa sahabat yang bertanya dengan Aisyah mengenai amalan Rasulullah, ya, ada salah satunya mengatakan, maka saya saya kan tidak tidur semalaman. Ini kan dilarang oleh Rasulullah. Ya, aku bangun dan juga tidur. Kemudian ya tahan lapar. Ya, yang namanya manusia pasti tidak tahan lapar. Rasulullah ya merasakan lapar. Ya, tidak pernah Rasulullah berpuasa akhirnya tidak berbuka, tidak pernah. Nah, diam.
diam, berarti kan tidak berbicara. Tetapi ya, dia berbicara juga kan ketika diminta berdoa, walaupun dia cuma mengatakan apa tadi ya? Selamat ya, selamat, selamat, kan seperti itu. Dan kita tahu kan syarat-syarat doa, adab doa, ya, memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian baru berdoa. Wali abdal itu cuma seperti itu dia berdoa. Nah jadi ciri atau kriteria ini semua bertentangan dengan Rasulullah. Nah kemudian dikatakan wali abdal adalah penyangga setiap musibah. Ini maksudnya bagaimana ya? Kalau ada musibah, berarti kalau dia masih hidup, musibah itu tidak akan terjadi. Kan aneh. Karena semuanya terjadi atas izin Allah. Makhluk tidak bisa menjadi sebab ya musibah yang akan terjadi. Ya, memang hurufat kan seperti ini, sobat-sobat. Berlebihan. Gulu. Ya. Dan ini semua tidak berdasarkan dalil, hanya perkataan ulama. Sedangkan kebenaran Islam harus berdasarkan dalil, nas, Al-Quran, dan sunnah Nabi. Dan yang paling aneh, yang paling ajaib, ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, begitu dibuka kain morinya, ya, wali yang dikatakan wali majdub, wali abdal tersebut menoleh dan tersenyum, sobat-sobat. Nah, bisa saja tidak seperti itu. Sahabat juga tidak ada informasi mayatnya bisa menoleh dan tersenyum. Nah, siapakah yang bisa membuat? Ya, orang yang sudah mati menoleh dan tersenyum. Ya, karena kalau orang sudah mati kan rohnya tidak ada dalam jasadnya. Nah, kan jadi pertanyaan, siapa yang membuat? Siapa yang masuk ke dalam jasad tersebut? Atau siapa yang menggerakkan mayat tersebut? Kan ini jadi pertanyaan. Karena ruhnya sudah dicabut. Dan kita kan tahu, rohnya baru dikembalikan ketika pengantarnya kembali ke rumah. Karena akan menghadapi pertanyaan di alam kubur. Ketika dia dimakamkan, ruhnya belum ada. Nah, jangan-jangan, sobat-sobat, ya. Kemungkinan bisa saja kan jin yang melakukan sehingga jenazah tersebut menoleh dan tersenyum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kan jin kan supaya orang semakin yakin. Ya. Dengan pemahaman hurufat seperti ini, sobat-sobat. Ya. Yang berhubungan dengan wali ini, ya. Wali yang diyakini oleh pihak tertentu ternyata bertentangan dengan pribadi Rasulullah. Bahkan bertentangan dengan yang sudah diakui kewaliannya. Ya, wali ini berarti kan kasih Allah. Ya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ya. Yaitu Uwais Al-Qarni. Bahkan kita bandingkan dengan para sahabat,
sangat bertolak belakang. Karena ternyata ya, wali menurut Al-Quran, menurut Rasulullah dan para sahabat, bukan orang-orang yang memiliki keajaiban atau mereka sebut karomah yang di luar nalar. Ternyata kewalian tersebut dicapai dengan ya keimanan, ketakwaan, dan perbuatan baik, seperti yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.